Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan 200 triliun rupiah ke bank plat merah. Apakah langkah ini tepat atau akan memicu overheat ekonomi di tahun 2026 atau 2027? Berikut ulasan tajam founder Benix Investor Group, Beni Batara. Memang Bank Indonesia harus direformasi gitu loh, betul-betul dia itu harusnya inline. Tapi kita udah lihat dia udah sempat mencuri start tuh. Dia turunin suku bunga sebelum The Fed turun kan. Karena mungkin dia inline tadi ya kuncinya ya. Bukan, kursinya nyaman, gawat juga nih kalau ganti orang nih. Nggak enak gitu loh. Karena kursinya lagi nyaman nih. Jadi mereka ambil posisi lebih awal lah di depan. Ya bagus lah, sebanding masuk penjara kan gitu kan. Jadi ya dia ambil posisi yang bagus. Tapi bukan artinya itu cuma di Indonesia, enggak. Di The Fed di Amerika juga sama Donald Trump pakai metode yang sama. Gue kriminalisasi lu. Karena lu artinya nggak pro rakyat. Kan gue yang presiden, bukan lu yang dipilih rakyat. Tapi anehnya kayak Indonesia misalkan, kita suka mengeluh harga barang-barang nggak terjangkau apa segala macam. Itu kan yang pegang keran itu sebetulnya bukan di pemerintah doang. Ada kerannya itu di Bank Indonesia. Nah itu. Dia yang mengatur kering atau tidak uang di bawah. Tapi aneh nggak? Sampai detik ini nggak ada kasus dibakar. Yang dibakar apa? Gedung DPR. Yang dijarah rumah anggota parlemen, kantor polisi gitu. Tapi kan mereka lakukan itu karena mereka merasa perekonomian sulit. Dia nggak pikir yang pegang kebijakan makro kita itu Bank Sentral. Kongkang kaki aja, mampus dia dibakar, mampus. Padahal dia yang pegang keran, kan aneh. Tapi dia yang paling nyaman hidupnya, padahal dia juga yang bertanggung jawab. Ya itu. Di luar negeri nggak begitu ceritanya. Mungkin di sini juga banyak yang nggak paham tentang ini. Nah, akibatnya yang di demo anggota DPR ya. Yang kelihatan Bang. Karena yang kelihatan. Satu yang kelihatan, dua yang sering berhadapan. Betul. Iya kan? Orang-orang BI mana berhadapan sama para mereka-mereka yang kemarin masuk jalan. Iya kan? Jatuhnya yang dihajar, yang di depannya dihajar. Kan gitu. Padahal kalau orang-orang yang demo itu ngerti, misalkan yang ngomong nilai tukar rupiah melemah segala macam, yang pegang cadangan devisa kita siapa? Nilai tukar rupiah kita siapa? Bank Indonesia. Yang menentukan bunga kredit naik, kecil, murah, mahal, Bank Indonesia. Tapi mereka nyaman sekali hidupnya, nggak pernah didemo. Betul. Sedikit pun. Kan ada yang salah. Berarti bener-bener hidup tanpa pertanggungjawaban itu enak banget. Coba lu kerja di perusahaan, nggak capai KPI, pecat. Iya dong. Iya, bener. Ini nggak bisa. Aneh banget gitu loh. Aneh banget negara di dalam negara ini. Bener-bener harus reformasi total. Bikin podcast aja harus target views ya. Iya kan? Mana ada hidup tanpa KPI kan? Susah juga. Makanya menarik Bang yang kita lihat Purbaya, kebijakan pertama yang dia lakukan pertama kali jadi menteri ya, bukan ganti mobil mewah yang baru gitu ya. Yang dia lakukan adalah pindahin duit 200 triliun itu dari Bank Sentral ke bank-bank himbara gitu loh. Nah, sekarang 200 triliun. Nah, ini menarik nih. Kira-kira sudah ada bocoran nggak? Apa tuh? Dari dirut-dirut Bank Himbara. Pusing. Mau diapain namanya? Pusing mereka. Mereka pusing banget. Kita udah bikin kalkulasinya DPK mereka berapa. Sudah ada kajiannya nih? Kita kaji, karena kita investor, kita harus tahu sama mana yang bakal naik, bakal turun kan. Karena nggak semua perlakuannya itu sama. Kan Himbara itu yang terima ada yang 50, BRI, BNI, Mandiri 555, BTN itu 25, Bank Syariah itu 10 kayaknya. Cuma 10. Jadi nggak semuanya itu sama. Karena tergantung juga mereka itu punya DPK itu berapa banyak hari di posisinya. Mereka punya cost of fund itu berapa. Nah, mereka kan juga bayar bunga. Ini pinter nih Purbaya. Dia taruh bunga ke situ kan dia bayar bunga. Nah, itu makanya ini yang baru mau kutanyain ini kan. Dia ini kasih duit kucur itu kan. Harapannya biar bertarung dengan bunga. Kalau olah kata-katanya Pak Purbaya kan nanti bunga bisa turun, padahal aslinya begitu masuk udah minta 4% Pak. Iya, negara ya. Iya kan? Negara kan. Artinya nggak mungkin dong bank ini kalau mengucurkan bunganya di bawah 4%, orang harus bayar aja 4% kan gitu. Ini sebenarnya kan makanya jadi mumet kali ya para bangkir sekarang ya. Jadi mau tidak mau kan harus berpikir kan, mungkin selama ini juga enak-enak mungkin dilanya Pak Purbaya ya. Lo enak banget gaji gede tuh, barangkali akhirnya dikasih tuh gitu. Ya, tapi kan kita punya data juga. Jadi contoh kayak Bank BRI, dia average bunganya itu hampir 13%. Gede untungnya, karena dia main di mikro. Mikro. Kan? Tapi beberapa bank yang kecil kayak Bank Mandiri itu sebetulnya cuma range-nya 8% sampai 9%. Sebenarnya pun masih untung bayar bunga 4% ke sana. Jadi ada selisih net interest margin nih. Ya sekitar 4%, mereka masih oke.
Jadi kalau dibilang itu menguntungkan atau enggak, buat mereka tergantung lagi banknya seperti apa. Beberapa bank itu mungkin merasa berat. Karena mereka pun udah maksimal nih penyaluran dana nih misalkan. Banyak juga bank-bank yang sebetulnya juga males. Karena lebih seneng kalau ada duit, lu deposito ya tempat gue ya. Gue deposito lagi tempat lain nih. Banyak lah. SBN lah, Sukuk lah, atau bahkan nabung lagi di Bank Indonesia. Kan rese banget. Ini direktur Himbara gaji miliaran gitu kan. Tapi kerjanya nggak pakai otak gitu. Gue juga bisa kalau cuma mindahin gitu. Ini makanya sekarang dikunci dengan ini dana on call. Betul. Makanya deposit on call. Pusing kan nggak bisa redeposit lagi. Artinya apa nih Bang? On call itu berarti gimana? Coba dijelaskan. Jadi ada time deposit. Time deposit itu kalau kita beli deposito, kontrak kita 3 tahun, berarti 3 tahun kita nggak bisa narik. Terima aja bunganya 4%, 4%, dikunci 4%, ya berarti setiap tahun dikunci. Kalau on call, kita taruh duitnya kapanpun kita bisa tarik. Begitu. Jadi kalau dibilang nanti mengganggu dana darurat, karena dulu Sri Mulat lakukan itu supaya negara kalau dalam kondisi darurat ada dana cadangan di bank sentral. Kata siapa? Ini juga bisa karena on call gitu. Aneh tuh, itu profesor aneh tuh. Ini mungkin kalau nggak dikasih kode on call bisa jadi ya duit masuk yang dapat 50 T. Deposit lagi. Ya mungkin itu ya. Bisa. Ini dicegah di depan gitu barangkali ya. Tapi memang udah dilarang sih. Jadi begitu bos-bos Himbara terima 50 T, mereka dilarang beli obligasi negara. Itu sudah ada ketentuannya ya? Iya, udah ada ketentuannya. Memang wajib dikucurin ke bawah. Dan memang saya setuju harus dikasih KPI 4%. Karena kalau nggak dia ngaco. Masa 0% nih? Nanti ngaco aja ngasih kredit. Iya dong. Aneh banget gitu. Terlalu enak ya? Terlalu enak, gampang banget. Jadi mereka harus tetap kasih profit ke negara. Dan memang masih ada selisih margin kok. Beberapa bank itu memang ya bunganya double digit. Iya, berarti masuk akal lah ya. Sejauh ini Himbara juga masih masuk akal lah dari pemerintah. Oh, sangat-sangat masuk akal sih. Kita lihat ada satu bank yang paling diuntungkan dengan penempatan dana itu karena memang butuh dana untuk dikucurkan. Iya, yang menarik gini, ada beberapa bank itu cost of fund-nya itu 3,5%, 3,6%. Jadi biaya modal mereka itu kan. Nah tiba-tiba dikasih 4% nih. Berarti kan jadi naik nih biaya cost of fund mereka. Harus muter otak lebih tinggi lagi. Tapi kalau bank-bank yang cost of fund-nya hari ini di atas 4%, 4,3%, 4,5% dikasih itu ya happy ya. Gitu. Jadi seru, ini seru nih. Benar-benar kita lihat direksi bank kita akhirnya harus bekerja keras. Ini akan kelihatan sampai berapa bulan ke depan? Kita udah bikin perhitungan 200 triliun itu bisa muter sampai 1.133 triliun. Selama? Kira-kira? Perhitungan kita dalam 2 tahun. Jadi economic efeknya ke bawah itu 1.133 triliun. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau orang market bisa lihat, oh berarti kalau nanti ekonomi crash, ya sekitar tahun 2026, 2027 itu udah harus siap-siap exit nih. Overheat ekonomi nih. Tinggal dihitung overheat sebanyak apa. Kalau perputaran 1.133 triliun, government spending 3.800 triliun. Berarti kan hampir 30% lah. Nilai perputaran duit. Iya kan. Itu apakah cukup buat bikin ekonomi kita overheat atau tidak? Gitu. Ya, at that time mungkin keputusannya dipanggil, tarik dananya. Kan on call. Jadi nggak overheat ekonomi di bawah. Gitu sih. Itu bisa salah satu hal yang bisa dilakukan. Saksikan wawancara selengkapnya Benny Batara, founder Benix Investor Group bersama jurnalis Sido News, Pung Purwanto dan Lukman Hanafi di kanal YouTube Sido News.